Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok B8 yang beranggotakan Desa Winardi Hartanto, Ken Dilan Alexander Handoyo, Christiana Friata Sofian, Zahra Cita Fadrian, dan Rio Febriar Uhum Tambunan. Sini kami akan menjelaskan mengenai tugas 4 rekayasa sistem kerja mengenai pengaplikasian MTM1 pada Advances in Production Engineering and Management. Makalah yang kami gunakan berjudul Work Sampling for the Production Development, a Case Study of a Supplier in European Automotive Industry. Makalah ini terbit pada tahun 2017 dan diterbitkan oleh APM Journal. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai MTM1 atau Methods Time Measurement 1. Jadi, MTM1 ini merupakan metode untuk menentukan waktu standar pada pekerjaan yang bersifat repetitif pada seorang operator dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tujuannya yaitu menganalisis 11 elemen gerakan manusia secara detail dan juga akurat. MTM1 ini mempertimbangkan 3 objek pengontrolan, yaitu pengendalian otot, pengendalian penglihatan mata, dan pengendalian mental. MTM ini menggunakan satuan waktu dalam TMU atau Time Measurement Unit. Berikutnya adalah Case Study Summary. Studi kasus dilakukan di sebuah organisasi yang merupakan pemasok pengembangan dan manufaktur Tier 1 atau Primary Supplier untuk industri otomotif di Union Europe. Kegiatan tim meliputi pembentukan dan peningkatan proses manufaktur, logistik, dan pengadaan. 15 anggota tim diambil sampelnya selama 13 hari kerja atau 2,5 minggu. Alarm dari mobile application yang digunakan akan dipancarkan secara acak 6-8 kali per hari dengan interval 30 sampai dengan 90 menit antara dua alarm. Selanjutnya, akan disampaikan analisis dan opini berdasarkan case study pada makalah yang kami gunakan di penelitian ini. Selanjutnya, akan dijelaskan terkait data collection analysis. Total 1.365 alarm dibunyikan selama sesi pengambilan sampel pekerjaan. Anggota tim memasukkan data sebanyak 1.127 kali. Hal ini memiliki arti bahwa respon keseluruhan adalah 82,6%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat respon yang dilaporkan lebih tinggi, sebesar 74,87% dalam studi Robinson. Tetapi sedikit lebih rendah dari yang dilaporkan oleh Sketch et al. Untuk konteks pengembangan produk, yaitu sebesar 87,9%. Pendekatan yang diusulkan memungkinkan pengumpulan data sederhana dari anggota tim di lokasi yang berbeda, tetapi masih membutuhkan usaha tambahan karena mereka harus memasukkan data laporan. Selanjutnya akan dijelaskan terkait work type analysis. Berdasarkan profil jenis pekerjaan individu, dapat diketahui bahwa beberapa anggota tim diberikan lebih banyak tugas administratif. Selain itu, dilakukan juga sesi wawancara, yang dilakukan setelah sesi pengambilan sampel pekerjaan. Dari sesi wawancara yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa alasan dari hasil ini bisa terjadi karena persepsi anggota tim terhadap kegiatan administratif yang terkadang dibingungkan dengan tugas rutin. Proporsi kegiatan kerja tim lebih tinggi daripada hasil yang telah diperoleh dalam studi yang dilakukan oleh Sketch et al., Webster, dan juga Hicks. Namun, tetap lebih rendah sebesar 40,4% dari studi yang telah dilakukan oleh Robinson. Proporsi diskusi anggota tim adalah 18% dari waktu yang lebih tinggi, sebesar 60,5% yang diperoleh oleh Sketch et al. Namun, sekali lagi, angka ini tetap lebih rendah sebesar 26,3% dari studi yang telah dilakukan oleh Robinson. Pertemuan formal menghabiskan sebesar 18% total waktu dari waktu sesi. Selanjutnya pada bagian yang ketiga akan dijelaskan mengenai activity type analysis, di mana analisis yang lebih dalam dari data yang dikumpulkan difokuskan hanya pada kegiatan teknis individu dan kerja tim untuk memberikan rincian lebih lanjut tentang konteks pengembangan produksi. Aktivitas perencanaan dan penjualan atau pengadaan merupakan aktivitas kerja tim yang paling sering untuk dilakukan, diikuti dengan penyelesaian konflik dan aktivitas konseptualisasi atau desain, yang juga menghabiskan proporsi waktu yang signifikan selama sesi berlangsung.
Kegiatan teknis individu dengan persentase waktu tertinggi adalah konseptualisasi atau desain, perencanaan, perincian, atau pengkodean. Selama periode sampel, tidak ada satupun anggota tim yang melaporkan kegiatan, ide, atau perbaikan atau realisasi prototipe sebagai bagian dari pekerjaan individunya. Kegiatan perencanaan dan konseptualisasi desain memiliki proporsi waktu terendah dari semua kegiatan kerjasama tim. Perencanaan sebagai kegiatan yang paling sering dilaporkan dapat diantisipasi di dalam tim, dalam pengembangan produksi. Seperti yang diharapkan, proporsi keseluruhan kegiatan desain proses secara signifikan lebih tinggi daripada yang telah dilaporkan untuk konteks pengembangan produk oleh Sketch et al. Dan masing-masing proporsi kegiatan desain produk lebih rendah. Pada bagian yang keempat ini akan dibahas mengenai analysis of activity in a particular manner. Penggunaan perangkat lunak perkantoran secara ekstensif dapat dijelaskan dengan proporsi pekerjaan administratif yang tinggi, sedangkan perangkat lunak teknik diperlukan untuk melakukan aktivitas pengembangan produksi yang inti. Robinson melaporkan dalam studinya bahwa setengah dari aktivitas dilakukan dengan menggunakan alat komputer. Dalam konteks kerja individu, hasil yang disajikan serupa. Dan sementara dalam konteks pengembangan produk, sebagian besar pekerjaan individu dilakukan dalam alat perangkat lunak rekayasa dalam pengembangan produksi alat perangkat lunak perkantoran yang lebih dominan. Mirip seperti yang dilaporkan, dalam kegiatan tim, sebagian besar dilakukan secara tatap muka. Dalam beberapa kesempatan, peneliti menekankan pentingnya komunikasi email dalam konteks rekayasa. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai analysis of information transformation. Pemrosesan informasi adalah jenis utama dari aktivitas transaksi informasi selama kerja teknis dan tim individu. Pertukaran informasi memiliki peran yang sangat penting selama kegiatan kerja sama tim, seperti penjualan atau pengadaan, penyelesaian konflik, dan perencanaan. Pencahayaan informasi intensif selama pekerjaan teknis individu lainnya. Sementara permintaan informasi dilaporkan hanya besar 1,49% dari pekerjaan selama sesi pengambilan sampel. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari jurnal yang telah kami pilih adalah pendekatan pengambilan sampel pekerjaan pelaporan mandiri dalam bentuk aplikasi ponsel memberikan peluang baru untuk mengumpulkan data pelaporan mandiri dibandingkan dengan peralatan perekam dan perangkat lunak pelacak yang dapat dikenakan. Aplikasi pengambilan sampel kerja membutuhkan lebih sedikit pengodaan data yang mengarahkan pada pemahaman dan interpretasi data yang dikumpulkan dengan lebih baik. Kajian ini mengungkapkan aspek spesifik aktivitas individu dan tim dalam pengembangan produksi, seperti konteks, konten, jenis, dan cara. Pendekatan yang diusulkan seperti itu masih memiliki bias yang signifikan, karena pendekatan tersebut didasarkan pada pelaporan diri. Anggota tim cenderung memasukkan data yang bias agar terlihat lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Bias juga dapat disebabkan oleh keadaan emosi masing-masing anggota tim selama jeda sesi. Dengan menggunakan metodologi yang diusulkan untuk studi longitudinal, dimungkinkan untuk membandingkan pelaksanaan aktivitas oleh tim dan atau organisasi pengembangan yang berbeda. Wawasan tersebut dapat digunakan untuk memahami konteks kerja dan modifikasi praktik yang ada terkait dengan komposisi tim, kebutuhan pengetahuan, dan pelaksanaan aktivitas. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai jurnal yang telah kami pilih. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan kata dari apa yang telah kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan.